Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mawaida. Untuk pembahasan video IPO selanjutnya, yaitu kali ini saya akan membahas mengenai perusahaan, yaitu PT Cerestar Indonesia Tbk, atau nantinya akan listing dengan kode ticker TRGU. Langsung saja kita ke informasi mengenai perusahaannya. Perseroan ini didirikan pada tanggal 10 Agustus tahun 2020. Untuk kantor pusatnya ini berada di The City Tower, lantai 28, Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Sedangkan untuk pabrik perseroan itu sendiri, itu berada di kawasan industri Gresik, Jawa Timur. Lalu untuk kegiatan usaha utama dari perseroan ini, jika kita lihat dari sisi penjualannya, itu memang benar perseroan ini bergerak di industri tepung terigu dan perdagangan biji-bijian melalui anak usahanya. Lalu ke informasi mengenai IPO-nya. IPO ini akan dilaksanakan melalui mekanisme eIPO, dengan jumlah saham yang ditawarkan itu sebanyak 1,5 miliar lembar saham, atau setara dengan 18,87% dari total saham yang dicatatkan ke perseroan. Untuk harga penawarnya sendiri yaitu berkisar di harga 200 sampai dengan Rp210 per lembarnya, sehingga nantinya dana yang akan dihimpun oleh perseroan dari IPO kali ini berjumlah 300 miliar sampai dengan 315 miliar rupiah. Lalu untuk penawaran awalnya ini sudah lewat tanggal 17 sampai 23 Juni 2022 kemarin. Sedangkan untuk perkiraan jadwal penawaran umumnya ini akan dijadwalkan pada tanggal 1 sampai dengan 5 Juli 2022. Sehingga sahamnya akan tercatat pada tanggal 7 Juli 2022. Lalu yang akan menjadi underwriter terdalam IPO kali ini ialah Semesta Indovest Sekuritas atau MG. Bagi teman-teman yang ingin tahu track record dari MG ini, silakan cek videonya di pojok kanan atas. Selanjutnya kita ke struktur permodalan dari perseroan. Nah, jika kita lihat di sini ternyata pemegang saham dari perseroan ini hanya terdiri oleh dua pemegang saham saja. Yang pertama itu PT Suntera Indonesia, kemudian sisanya dimiliki oleh Bapak Hondro Wijaja. Tetapi, jika kita telusuri lebih dalam, ternyata PT Suntera Indonesia ini juga dimiliki oleh Bapak Hondro Wijaja bersama 3 rekan lainnya, yaitu Kadir Wijaja, kemudian Artin Wijaja, dan yang terakhir Tarso Wijaja. Nah, untuk Bapak Tarso Wijaja ini ialah orang yang akan menjadi ultimate beneficial owner dari perseroan ini nantinya. Selanjutnya kita ke rencana penggunaan dana hasil IPO-nya. Nah, jika kita lihat di sini ternyata penggunaan dananya ini akan digunakan untuk setoran modal ke anak usahanya. Dan ini tidaklah heran, kenapa? Karena berdasarkan pendapatan dari perseroan, itu memang semuanya berasal dari anak usahanya, bukan dari perseroan. Jadi ya wajar aja kalau dana hasil IPO-nya ini akan diberikan ke anak usahanya sendiri, yaitu HVM atau PT Harvestar Flour Mills, dan AGY atau PT Agristar Grain Industry. Yang rinciannya sebanyak 46,67% itu akan diberikan ke HVM yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik dan fasilitas penunjang sebagainya. Kemudian 20% itu akan digunakan untuk pembelian tanah di kawasan industri Gresik untuk pembangunan fasilitas warehouse. Dan sisanya sebanyak 33,33% itu akan digunakan ke PT AGY, yang kemudian akan digunakan untuk pembangunan fasilitas warehouse dan packing facility di daerah Cilegon. Selanjutnya kita ke laporan posisi keuangan dari perseroan. Nah, jika kita lihat di sini, kita bahas ke aset lancarnya terlebih dahulu. Saya akan langsung bahas ke bagian piutang usahanya, yang jumlahnya cukup besar dibandingkan yang lainnya. Untuk piutang usahanya ini, jika kita lihat di prospektusnya, itu berasal dari PT Kabulinco Jaya sebanyak 22,5,7 miliar lebih. Sedangkan sisanya itu berasal dari PT Dairy Food Internusa sebanyak 4,6 miliar lebih. Nah, kenapa bisa banyak begitu? Setelah saya telusuri, ternyata PT Kabulinco Jaya ini merupakan distributor resmi untuk memasarkan produk dari perseroan. Dan juga PT Kabulinco Jaya ini berkontribusi sebesar 53,2% terhadap penjualan dari perseroan itu sendiri.
Dan menurut saya pribadi, ini bukan masalah ya teman-teman, karena si PT Kabulinco Jaya ini atau KJ ini hanya bertindak sebagai distributor saja, bukan sebagai pengguna produk dari perseroan. Analoginya begini, misalkan kalian membuat makanan gorengan, tetapi kalian tidak punya waktu untuk menjualnya. Otomatis kalian akan menitipkan gorengan tersebut ke suatu warung misalnya. Nah, saya titip gorengan ini, tolong jualin. Nanti saya bagi berapa persen dari laba penjualan tersebut. Kemudian dijualnya lah ini gorengan ini. Nah, hasil dari penjualan tersebut, itu kan nggak langsung dikasih ke kalian. Melainkan dananya itu mengendap dulu di si pemilik warung ini. Nah, ini yang menurut saya itu harusnya bukan masalah. Karena si warung ini hanya bertindak sebagai distributor dari produk kalian. Bukan sebagai pengguna ya teman-teman. Dan perlu diketahui juga, terdapat kesamaan pemegang saham antara si perseroan dan Kabulinco Jaya ini. Selanjutnya ke persediaan, yang jumlahnya sebanyak 577,3 miliar di tahun 2021. Setelah ditelusuri ternyata lebih dari 80% ini berupa bahan baku perseroan. Nah, untuk hal ini saya kurang tahu apakah persediaannya memang harus sebanyak ini atau enggak. Jadi tidak terlalu saya bahas. Kita lanjut ke aset tidak lancarnya. Ke bagian aset tetapnya. Yang jumlahnya ini lebih dari 1 triliun pada tahun 2021. Nah, setelah saya telusuri, ternyata yang paling utama yang menyebabkan peningkatan aset ini, itu disebabkan bukan karena adanya penambahan aset tetap perseroan, melainkan dikarenakan adanya revaluasi aset tetap berupa tanah yang dimiliki oleh perseroan itu sendiri. Jadi, harga tanahnya ini setelah dihitung ulang itu harganya bertambah sebesar 237,6 miliar lebih. Kalau dari segi penambahan aset ini juga ada, tetapi setelah dikurangi penyusutan, ini jumlahnya cukup kecil jika dibandingkan dari hasil revaluasi aset tadi. Jadi bagi kalian yang beranggapan bahwa meningkatnya aset itu akan berdampak pada meningkatnya laba bersih, ini belum tentu ya teman-teman. Karena jika kita lihat di sini, yang meningkat itu hanya dari segi nilainya saja, bukan dari segi kuantitas asetnya. Lalu lanjut kita bahas ke liabilitas perseroan. Nah, jika kita lihat di sini ternyata yang mendominasi sebanyak 2/3 lebih dari liabilitas jangka pendek perseroan pada tahun 2021, yaitu berasal dari utang bank jangka pendek perseroan, yang nilainya ini mencapai lebih dari 847 miliar. Setelah ditelusuri, kenapa jumlahnya bisa sebesar ini ternyata dikarenakan adanya pinjaman dalam bentuk mata uang dolar. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya juga, kenapa perseroan mengambil utang itu dalam bentuk mata uang dolar? Kenapa nggak rupiah aja ya kan? Kalau dalam bentuk dolar ini, selain kita harus mewaspadai terhadap bunga pinjamannya, kita juga harus waspada terhadap selisih nilai tukar antara rupiah dan dolar. Ya enak kalau rupiahnya itu menguat, kalau terjadi sebaliknya gimana? Otomatis jumlah utangnya itu akan makin membesar. Padahal jika dilihat dari penjualannya pun, itu lebih besar ke pasar lokal ketimbang daripada ekspor. Yang artinya, pendapatan perseroan itu mayoritas berasal dari mata uang rupiah, bukan dolar. Tetapi, asumsi saya pribadi, kenapa perseroan mengambil utang dalam bentuk mata uang dolar ketimbang rupiah, yaitu dikarenakan suku bunga pinjaman dolar itu lebih rendah ketimbang rupiah. Mungkin itu alasan dari perseroan. Atau alasan yang kedua, karena perseroan ini mengambil pemasoknya, yaitu berasal dari luar negeri. Karena mengambilnya dari luar negeri, otomatis penggunaan mata uang itu akan menggunakan mata uang dolar, bukan rupiah. Jadi perseroan mengambil utang ini karena digunakan untuk membayar pemasok tadi. Tetapi entah apa alasan dari perseroan, yang jelas utang dolar ini akan semakin berbahaya kalau nilai rupiah itu melemah, teman-teman. Dan yang perlu dikhawatirkan juga, ini masalah jatuh tempo dari hutang tersebut, yaitu pada bulan Juli 2022. Dan kemungkinan besar, ini belum bisa terbayarkan oleh perseroan. Karena jika dilihat dari kas perseroan yang tidak membadai,
dan juga penggunaan dana hasil IPO-nya ini bukan digunakan untuk membayar hutang tersebut. Kemudian, untuk sisa dari liabilitas ini nggak saya bahas ya teman-teman, karena menurut saya nggak ada yang menarik, kita langsung ke bagian ekuitasnya. Nah, untuk ekuitasnya, modal awal pendirian dari perseroan ini, yaitu hanya 250 juta saja. Sedangkan ekuitas yang jumlahnya 431,7 miliar ini, pada tahun 2020, ini merupakan ekuitas gabungan dari kedua anak perseroan, yaitu HVM dan AGY tadi. Lalu pada tahun 2021, modal yang ditempatkan dan disetor perseroan ini ditingkatkan melalui aksi konversi hutang pemegang sahamnya, yaitu PT Suntera Indonesia, yang kemudian berdampak pada naiknya ekuitas dari perseroan. Selanjutnya kita ke laporan laba rugi. Di sini yang akan saya bahas yaitu dari segi penjualannya pertama. Nah, untuk penjualannya ini, jika dilihat dari sini ternyata lebih banyak penjualan ke pasar lokal ketimbang ekspor. Nah, ini yang saya maksud tadi. Penjualan perseroan kan lebih banyak ke dalam negeri. Ya, otomatis pembayarannya itu dalam bentuk rupiah. Tapi kenapa perseroan itu mengambil utangnya dalam bentuk dolar? Sehingga saya berasumsi untuk menghindari bunga yang lebih besar tadi, atau untuk membayar pemasok dalam mata uang dolar. Sedangkan untuk pihak pembelinya, ternyata pembeli dari perseroan ini berasal dari pihak berelasi, yaitu PT Gabulinco Jaya sebanyak 53,2% dan PT Agristar Grand Indonesia sebanyak 45,1%. Dan menurut saya pribadi, walaupun penjualan ke pihak berelasi, tetapi ini nggak jadi masalah, karena kedua perusahaan tersebut bertindak sebagai distributor daripada produk perseroan, bukan sebagai pengguna. Jadi, kalau seandainya PT KJ dan PT AGI ini berhenti jadi distributor, ya harusnya nggak masalah. Tinggal cari distributor lain aja, karena produk dari perseroan ini nyatanya laku di pasaran. Sama halnya kayak gorengan tadi, semisalnya warungnya udah nggak mau nerima lagi gorengan kalian, ya kitanya tinggal cari warung lain aja, karena kenyataannya gorengan kalian itu laku di pasaran. Beda halnya kalau pihak berelasi ini sebagai pengguna produk dari perseroan. Nah, ini yang berbahaya. Karena kita nggak tahu kalau seandainya pihak berelasi ini berhenti jadi pengguna dari produk perseroan, nantinya apakah produk perseroan ini bakal laku atau nggak di pasaran. Analoginya seperti kalian jualan gorengan tadi, tapi yang beli itu saudara, orang tua, pacar, dan teman kalian. Nah, kalau seandainya mereka ini berhenti membeli gorengan kalian, kita kan nggak tahu jadinya. Apakah gorengan kalian ini memang benar-benar dibeli karena produknya itu disukai, atau ada hal lain yang membuat mereka itu membeli. Selanjutnya, kita akan bahas ke bagian laba bersihnya. Nah, untuk laba bersihnya ini, jika kita lihat pada tahun 2020, itu hanya tersedia 5 bulan ya teman-teman, dikarenakan perseroan memang didirikan pada Agustus, jadinya yang terhitung hanya 5 bulan. Dan tampaknya juga ini perusahaan kelihatannya membukukan laba bersih. Padahal, kenyataannya untuk tahun 2020, jika kita lihat secara full year, dari bulan Januari ke Desember, sebenarnya perseroan itu mengalami kerugian, yaitu sebanyak lebih dari 18 miliar. Jadi hebat juga ya perseroan, dari yang tadinya rugi 18 miliar pada tahun 2020, kemudian membukukan laba bersih pada tahun 2021 sebanyak 26 miliar. Dan statement perseroan katanya penyebab hal tersebut bisa terjadi yaitu dikarenakan adanya penurunan pada beban lain-lain sebesar 38 miliar. Lalu bagi kalian yang mungkin bertanya, apakah perseroan ini nantinya akan masuk ke dalam papan akselerasi atau enggak? Jawabannya adalah tidak. Karena TRGU ini nantinya kemungkinan akan masuk ke dalam papan pengembangan. Lalu kenapa bisa kalau papan pengembangan itu laporan keuangannya kan harus minimal 3 tahun? Kenapa ini malah 2 tahun nggak sampai? Jawabannya adalah karena perseroan ini baru didirikan pada bulan Agustus tahun 2020. Sehingga laporan keuangannya itu harus sesuai dengan tanggal pendiriannya. Nggak mungkin dong itu dibuat 3 tahun, tapi umur perseroan baru 2 tahun. Nggak masuk akal jadinya. Selanjutnya ke analisa arus kas dari perseroan.
Untuk komposisi ini menunjukkan bahwa perseroan saat ini sedang mengalami masalah kesulitan keuangan. Dapat dilihat dari kas dari aktivitas operasinya yang tidak menghasilkan apapun selain kerugian bagi perseroan. Nah, untuk kesulitan pada tahun 2021 ini cukup terselamatkan, karena adanya aksi konversi hutang yang dilakukan oleh pemegang sahamnya. Kemudian untuk tahun 2022 pun kemungkinan juga akan terselamatkan karena adanya tambahan dana dari IPO. Kita lanjut ke valuasi dari perseroan. Nah, untuk valuasinya bisa kalian bandingkan dengan perusahaan sejenis, seperti INDF yang juga menjual tepung Bogasari. Akan tetapi agak kurang adil ya kalau mau dibandingkan, karena INDF ini banyak produknya. Sedangkan perseroan hanya berfokus pada pendapatan dari penjualan tepung dan biji-bijian tadi. Yang pertama itu untuk pernya. Jika kita lihat di sini, ini merupakan pernya yang dihitung menggunakan laporan keuangan tahun 2020, yang hanya 5 bulan saja tadi. Karena jika dihitung menggunakan 1 tahun full, 1 tahun pada 2020, maka pernya ini akan minus, karena perseroan mengalami kerugian pada tahun 2020. Lalu untuk PBV-nya, memang kelihatannya nggak terlalu mahal, jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Tetapi jika dilihat dari laporan keuangannya, kayaknya ini nggak cocok untuk diinvestasikan. Selanjutnya kita ke bagian kesimpulan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saham ini kurang cocok untuk dijadikan tempat investasi. Mungkin saran saya, selesaikanlah dulu masalah urusan utangnya tadi, yang akan jatuh tempo pada bulan Juli 2022. Kemudian juga dari arus kasnya, terutama dari aktivitas operasinya. Nah, setelah semuanya selesai, mungkinlah bisa dipertimbangkan untuk investasi. Karena perseroan ini juga merupakan salah satu dari 10 produsen tepung terigu terbesar di Indonesia, jika dilihat dari penjualannya. Bahkan jika kita lihat pada posisi ketiga, ini merupakan pihak afiliasi dari perseroan itu sendiri. Lalu untuk tradingnya, atau memanfaatkan momentum IPO-nya, menurut saya saham ini lumayan ramai diperbincangkan, padahal nggak ada warannya. Ternyata, yang buat ramainya itu ialah karena MG menjadi underwriter solo dari IPO ini. Ditambah lagi isu yang mengatakan kalau saham ini nantinya akan dikawal oleh salah satu influencer lah saya nyebutnya. Padahal yang bersangkutan pun sudah mengatakan tidak terlibat dalam kawal-mengawal saham IPO ini. Nah, hal inilah yang membuat saya juga tertarik untuk ikut IPO-nya. Akan tetapi bagi kalian yang juga berminat ikut IPO-nya, diingatkan agar tetap waspada terhadap resikonya, di mana saya sering sekali melihat pada saham-saham yang ARB, itu yang mengunci ARB-nya adalah sekuritas dari MG tersebut. Saya kurang tahu kenapa, tapi mungkin server dari sekuritas MG ini memang paling cepat atau paling awal daripada sekuritas lainnya. Nah, ini yang perlu kalian waspadai, karena seandainya IPO-nya itu ARB, kemungkinan kita yang retail ini bakal kesulitan untuk menjual sahamnya. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Tetap ingat bahwa video ini merupakan pendapat pribadi saya saja, bukan merupakan ajakan untuk membeli atau tidak membeli sahamnya. Sampai jumpa di pembahasan saya selanjutnya.